Hai Sobat Akma Pesa, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, pada video kali ini aku akan membahas hal yang berhubungan dengan menabung. Menabung itu penting loh. Kenapa sih menabung itu penting? Tetap tonton sampai habis video ini ya, karena kita akan mengupas tuntas mengapa menabung itu penting. Apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi nih. Wajib banget loh harus bisa menabung, karena tabungan kita ini sangat berguna untuk masa depan nantinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian udah tahu belum nih menabung itu apa? Nah, benar sekali guys, menabung itu ialah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Sebenarnya apa sih alasan mengapa kita harus menabung? Yang pertama, menabung sejak dini bisa membantumu menyiapkan kebutuhan masa depan. Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi kehidupan, terlebih untuk masa depan. Banyak orang yang berpenghasilan tinggi namun tidak memiliki tabungan sama sekali. Padahal menabung itu sangat penting loh, apalagi masa depan memang menjadi satu hal tidak bisa diprediksikan. Misalkan saja nih, di masa depan Sobat Akma Pesa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti laptop rusak dan mau tidak mau kamu harus membeli laptop baru kan? Nah, kita bisa saja nih dengan mudah membeli laptop baru jika memiliki tabungan. Yang kedua, menabung bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih disiplin. Membuat pribadi yang lebih disiplin, kok bisa ya? Bisa dong, karena menabung itu membutuhkan komitmen dan dilakukan secara terus-menerus. Satu kali saja kita tidak menabung, maka nilai tabungan kita akan berkurang dan dana persiapan masa depan juga akan berkurang. Sedih banget dan jika dana masa depan berkurang karena ketidakdisiplinan kita. Nah, ketika kamu sudah disiplin dalam keuangan, otomatis kamu juga akan bisa disiplin dalam berbagai hal. Seseorang yang memiliki sikap disiplin memiliki potensi yang sukses cukup besar loh. Dan disiplin akan membuat hidup kamu menjadi lebih mudah dan teratur. Yang ketiga, menabung membuat kita menjadi pribadi yang bisa berhemat. Secara tidak langsung, menabung meningkatkan kemampuanmu mengatur keuangan dengan bijak. Tidak hanya itu, menabung juga mengajarkan kita untuk tidak membeli sesuatu hal yang kurang berguna dan menyimpan uang agar bisa digunakan untuk kebutuhan hari tua nanti. Yang selanjutnya, menabung mencegah kamu untuk berhutang. Kenapa bisa ya? Hutang atau kredit merupakan salah satu kebiasaan hidup masyarakat yang sangat sulit dihindari, terutama jika kita mengalami keadaan darurat seperti sakit atau terkena hal-hal lain. Dan hal-hal seperti itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga terpaksa untuk mengambil uang dari kartu kredit dan berhutang kepada bank atau perorangan. Di keadaan seperti itu, dana tabungan memiliki manfaat yang luar biasa loh, karena kita tidak perlu repot-repot lagi untuk meminjam uang. Hayo, masih bisakah kalian menabung? Yang selanjutnya, kalian sadar gak sih, karena pandemi COVID ini kita jadi menyadari betapa pentingnya mempunyai tabungan. Nah, setelah hal yang disebutkan di atas, menabung juga akan memberikan manfaat kita ketika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Contohnya seperti era pandemi COVID-19 ini, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tabungan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Nah, oke guys, setelah kita bahas mengenai apa itu menabung dan alasan kenapa kita harus menabung serta manfaatnya, mungkin kalian tunggu-tunggu nih, bagaimana sih tipsnya untuk menabung di masa pandemi ini? Berikut adalah beberapa tips menabung di masa pandemi.
Yang pertama, evaluasi pengeluaran. Saat mulai kuliah atau bekerja dari rumah, tentunya pola pengeluaran kita akan berubah. Jika Anda memiliki sumber penghasilan yang stabil per bulannya, maka kekhawatiran Anda bisa saja tidak terlalu tinggi. Namun, kita harus tetap bersiap dan merencanakan apabila ada situasi dadakan yang bisa mengurangi penghasilan. Untuk kondisi rentan seperti ini, biasakan untuk mengurangi jatah pembelanjaan untuk kebutuhan tersier. Dan jangan lupa menabung sisa uang. Yang kedua, buat rencana anggaran. Selain menabung, di masa sulit seperti ini sebaiknya lebih bijak dalam membelanjakan uang, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan tidak boros. Buatlah rencana keuangan dengan menghitung pos-pos pengeluaran dengan cermat. Buatlah budget yang realistis tetapi tidak over budget. Dan Anda harus mematuhi pos-pos budget tersebut agar pengeluaran tetap dapat ditekan. Yang ketiga, pilih instrumen investasi yang tepat. Selain menabung secara manual di tabungan, kita juga bisa mencoba untuk berinvestasi. Tentunya investasi yang minim resikonya ya guys, karena kita tujuannya itu adalah menabung. Nah, kamu tahu gak sih, ada loh fitur investasi yang minim resiko layaknya seperti menabung? Penasaran kan? Nah, kali ini aku akan sharing tentang yang namanya reksadana. Eits, tunggu dulu, reksadana ini ada banyak jenisnya. Tapi di video kali ini aku akan membahas reksadana yang minim resikonya, yaitu, ada yang tahu nggak? Reksadana pasar uang. Pada reksadana pasar uang, kita seperti menabung, tetapi karena di sini investasi, tentunya kita mendapatkan return dari hasil investasi kita. Lumayan banget kan? Pada masa pandemi ini, masyarakat disulitkan memilih instrumen investasi yang tepat karena perekonomian Indonesia cenderung mengalami penurunan sehingga beresiko mengalami kerugian saat berinvestasi. Namun, ada pula instrumen investasi yang patut dikoleksi selama pandemi seperti emas, saham, dan reksadana. Yang ketiga, instrumen investasi tersebut patut dipertimbangkan untuk menjadi aset teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan dengan profil resiko masing-masing individu. Sementara bagi teman-teman yang belum pernah berinvestasi, ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Yang keempat, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Tips menabung yang efektif dalam menjangka panjang bisa dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, ketika sore hari tak perlu membeli kopi atau bubble tea. Meskipun harganya terbilang tak mahal, namun jika dihitung selama 1 bulan cukup untuk menjadi tabungan bulanan. Jika ingin menikmati minuman manis di kantor atau di rumah, cobalah membuat minuman manis dengan es yang lebih sederhana, seperti es teh dan kopi kemasan. Yang kelima, cari penghasilan tambahan. Bekerja di rumah memang rasanya cukup bosan ya. Namun, Anda sebenarnya bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk mencari uang tambahan dan menabung loh. Anda bisa menggunakan hobi dan bakat terpendam Anda untuk dijadikan mata pencarian tambahan. Apalagi di era serba canggih ini, sekarang Anda bisa melakukan apa saja via internet dan media sosial. Sebaiknya mulailah mencari penghasilan tambahan di tengah resesi ekonomi seperti ini agar cash flow tetap lancar dan aset aman. Jika Anda ingin memulai bisnis baru, memanfaatkan momentum pandemi untuk mempelajari kebutuhan atau tren yang sedang berkembang di masyarakat sehingga bisnis yang dijalankan bisa berpotensi mendulang keuntungan yang lebih banyak. Nah, nggak kerasa nih guys, kita sekarang udah ada di akhir video. Pastinya seru banget kan apa yang kita bahas tadi. Semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa menambah wawasan buat kalian juga ya.
Oh ya, buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. See you guys.